Aku telah memberimu hati yang baru dan menaruh rohku sendiri di dalam dirimu. Yehezkiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika Yesus memasuki hati manusia, hal-hal mulai terjadi. Ada banyak hal berbeda yang Dia lakukan di dalam kita, selain mengampuni dosa-dosa kita. Hal pertama yang Dia lakukan adalah Dia memberi kita transplantasi jantung. Tuhan memberi kita hati yang baru. Dia melakukan ini karena hati yang lama adalah hati yang berdosa, keras seperti batu karang, dan tidak dapat menerima hal-hal yang dari Allah. Apa yang bisa membuat hati menjadi keras? Dosa, rasa sakit, janji yang tidak ditepati, mimpi yang rusak, hal-hal yang tidak ada dalam kodrat Tuhan, hal-hal yang datang ketika dosa memasuki dunia. Hal-hal ini bisa mengeraskan hati manusia, tempat di mana Roh Kudus tidak dapat berdiam. Hati yang penuh dosa tidak dapat menaati Tuhan. Ia tidak bisa merindukan hal-hal tentang Allah. Ia tidak dapat mendengar Tuhan ketika Dia berbicara. Ia tidak memiliki keinginan untuk hal-hal yang Tuhan sediakan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita ingin menyenangkan Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita ingin mendengar dari Tuhan sehingga kita akan tahu bagaimana menyenangkan Dia dan apa yang harus kita lakukan untuk menaatinya. Kita ingin memakai waktu yang kita miliki untuk bersekutu dengannya. Ketika Kristus hidup di dalam kita, kita tidak dapat melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Kita tidak dapat menggunakan bahasa yang dulu kita gunakan, dan kita juga tidak dapat berpikir tentang dosa dengan cara yang sama. Dengan hati baru kita semua diubahkan. Kita menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Anda tidak dapat memiliki iman yang menyelamatkan tanpa memiliki hati yang baru, karena Tuhan mengubah kita. Karena hati yang baru ini dapat mengikuti sifat Yesus, tempat di mana Roh Kudus dapat masuk dan tinggal. Transformasi ini membawa kita pada ketaatan untuk menjadi seperti yang Tuhan ciptakan. Dan semua ini dimungkinkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Pengorbanannya memutuskan rantai dosa. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini, mari kita bersyukur kepada Yesus atas pengorbanannya di kayu salib yang membuka jalan bagi hati yang baru di dalam Anda dan saya. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hati dan roh yang baru. Engkau telah membebaskan kami dari belenggu jahat dosa dan ketidaktaatan dan pemberontakan kami. Melalui iman di dalam-Mu, kami adalah orang baru yang luar biasa dan dimampukan untuk menuruti segala ketetapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.